Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tony Keranggu. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, diharap segera subscribe supaya saya lebih giat dalam membuat konten yang bermanfaat ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang harus kita lakukan ketika ada salah satu dari ternak kita yang kurang sehat. Nah, cara yang pertama kita cek satu-satu. Setelah kita ketahuan mana yang kurang sehat, lalu kita pisahkan. Nah, ini dalam keadaan posisi mabung. Ini juga posisi mabung. Ini baru sembuh dari angkrok. Ini juga baru sembuh dari flu, ngorok, dan sakit. Kayaknya kemarin ini sempat terkena snot, tapi sudah sembuh berkat dosifet dan CFD. Itu baru mulai nelur perdananya, tapi sehat sih. Kebetulan semua sudah sehat. Nah, setelah saya cek tadi pagi, dari titik semua kondisi sehat semua. Setelah saya cek, ada beberapa indukan yang masih muda. Indukan yang masih muda yang kurang sehat. Sehat. Nah, di sini ada betina yang masih muda yang kurang sehat. Nah, ini jumlahnya 1, 2, 3. Nah, lihat, ngorok juga pucat, dan itu yang lebih parah. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Misalkan ada salah satu ternak kita yang kurang sehat. Yang harus kita lakukan pertama yaitu segera memisahkan dengan ayam lainnya supaya tidak cepat menular. Karena ya misalkan sakit kayak gini, ini sangat cepat nularnya. Nah, jadi saran saya alangkah baiknya segera kita pisah dengan ayam lainnya. Nah, setelah kita pisah di sini maksudnya kita harus beri jarak minimal 10 meter dari kandang utama. Dari sana ke sini itu 10 meter itu minimal. Nah, di sini bisa kita sebut kandang pengasingan. Ini untuk ayam saya yang kurang sehat ataupun yang lagi sakit, flu, ngorok, intinya yang nular-nular lah. Jadi hal yang harus kita lakukan ketika ada keto kita yang atau hewan ternak kita yang kurang sehat yaitu segera memisahkan dengan ayam lainnya. Terus yang kedua, harus kita beri obat. Tinggal kita cek apanya yang sakit. Nah, kebetulan yang ini cuma sebatas kurang sehat aja. Biasanya kasih tetraklor itu sudah cukup.
cukup kasih keterasian. Kebetulan tadi sudah dikasih ini sama Ebes. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita memberi obat hewan ternak kita yang sakit, jangan sampai kita menyentuh ayam lainnya. Itu jangan sampai, karena penularannya lebih cepat. Kita harus ganti semua pakaian yang kita pakai pada saat memberi ini obat. Setelah kita memberi obat ayam ini, kemudian kita harus cuci tangan, ganti baju, juga intinya harus steril. Badan kita, pakaian kita itu harus steril supaya tidak cepat menular ke yang lainnya. Nah, banyak sih yang penyakit-penyakit yang menular seperti angkrok itu nular, flu kayak gini nular. Yang paling cepat nularnya yaitu snot. Cuma kalau snot itu nularnya kalau jarak dekat 3 meter itu nular. Tapi lebih dari itu insya Allah tidak menular. Karena sudah saya sering gacor saya itu kena snot, tapi ya alhamdulillah sembuh kena berkat dosifat dan CFD tersebut. Nah, setelah kita beri obat, taruh di kandang pengasingan seperti ini, jalan satu-satunya yaitu harus terkena sinar matahari. Jadi ini misalkan gacor kita atau hewan ternak kita itu kurang sehat, langsung kita taruh di kandang pengasingan yang terkena sinar matahari. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan dipisah karena indukan yang ini itu lumayan parah. Jadi di sini kita taruh di tempat yang lebih panas timbang yang satunya. Nah, kita lihat kan matahari masuk langsung ke kandang. Nah, di sini nih misalkan hewan ternak kita sakit, jangan sampai ditaruh di kandang yang lembab. Itu jangan sampai terjadi. Karena misalkan ayam kita itu kurang sehat, dia itu membutuhkan cahaya matahari untuk menghangatkan badannya. Ya, inilah hal yang paling saya sukai dari cara Ebes dalam beternak. Ketika ada yang kurang sehat, langsung dipisah dari ayam lainnya. Entah pikir-pikir yang dua ini masih ada kemungkinan sembuh lah. Tapi yang satu yang dipisah tadi itu kayaknya ya lihat nanti lah. Tapi ini 3 ayam ini sudah kita obati. Tadi sama Ebes sudah diberi tetraklor, paling nanti malam dikasih kunyit yang dibakar kemudian ditumbuk lalu ditulang ke 3 ekor indukan ini. Penyebab ayam ternak kita itu sakit selain dari virus, juga bisa dari kandang yang lembab dan juga kotoran. Jadi alangkah baiknya misalkan sebelum beternak kita itu harus memilih tempat yang tidak lembab ataupun tempat yang kering. Nah, misalkan hewan ternak kita sakit, itu taruh di kandang yang bersih dan terkena cahaya matahari. Misalkan ayam kita dipisah atau ditaruh di kandang pengasingan seperti ini, itu jangan sampai kita tidak memberi air minum. Jangan sampai kita memberi minum. Kemudian kita taruh di kandang yang terkena sinar matahari, tidak lembab dan bersih. Nah, lihat di sini tidak ada kotoran sedikit pun. Karena selain dari virus dari ayam lain, itu juga bisa dari kotoran dan kandang yang lembab. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, misalkan ada ternak kita yang kurang sehat, yaitu segera memisahkan dengan ayam lainnya.
kemudian kita obati, kemudian kita cuci tangan, mandi, ganti baju supaya tidak menular ke ayam lainnya. Ketika kita baru selesai mengobati ayam kita yang sakit atau yang kurang sehat, jangan sampai kita menyentuh ayam lainnya supaya tidak mudah menular. Taruh di kandang yang bersih dan tidak lembab, karena penyebab utama ternak kita itu terserang penyakit yaitu karena kandang yang lembab dan kandang kurang bersih. Misalkan kandang bersih dan kandang tidak lembab, itu insya Allah hewan ternak kita akan sehat dan tidak mudah terserang penyakit.